Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horor. Kali ini ada tamu datang nih. Pada segmen kali ini ada narasumbernya ya. Berbeda sama yang video yang lain. Jadi sebelum kita lebih lanjut ke cerita, buat teman-teman saya mau ucapkan banyak terima kasih yang udah subscribe, dan jangan lupa yang baru mampir jangan lupa subscribe juga, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Jadi gimana nih Mas Restu kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Kira-kira di Jogja berapa hari nih Mas? Perkiraan antara 4 atau 5 hari ada. Kalau misalkan nggak Kayaknya lama nih kayaknya. kalau nggak ada kendala atau kondisi Oke, lainnya. siap. Oh iya, kita udah ketemu di Jogja udah 2 hari ini ya Mas ya. Iya, Dan betul. semalam juga kita ngonten bareng sih sama Mas Jero sama Mas Nanda dari UKM Pengamatan. Nah, cerita dari Mas Restu sendiri nih. Pengalaman horor ya Mas ya. Pengalaman horor yang menurut Mas Restu nih sampai sekarang masih bekas tuh apa sih Mas? Sebelum lanjut ke cerita nih Mas, Iya. boleh nih disambut dulu Mas. Oh ya. Halo teman-teman studio horor semua. Ya, jangan lupa kalian yang mampir nih, kalian like, subscribe dan komen, dan juga terus dukung channel ini agar terus berkembang dan maju. Pokoknya kalian harus benar-benar berikan support yang terbaik lah buat channel studio horor ini. Oh iya, ya kebetulan juga Mas Restu ini ada channel YouTube ya Mas ya. Ada, Namanya apa Mas kalau boleh? namanya Catatan Wira. Catatan Wira. Iya. Oke. Nanti link ada di deskripsi. Di situ juga Mas Wira udah ada beberapa video ya Mas ya. Iya banyak. Jangan lupa subscribe juga dan kunjungin juga akun Twitternya Mas Restu ya. Iya. Di @restu_wira_atmaja. Iya. Di situ banyak treat horornya nih. Ya. Lanjut lagi Mas. Jadi mau cerita apa nih Mas? Jadi pada tahun 2008 itu ada kayak kejadian yang masih teringat ya sampai sekarang, itu sebuah ritual yang biasa dilakukan. Mungkin ini nggak terlalu spesifik banget sih sama adat-adat Jawa di sana, tapi emang kebetulan ada sebuah ritual yang mengarah kepada situ, yaitu ritual jaga tikar mayit. Ritual apa Mas? Jaga tikar mayit. Jaga tikar mayit. Iya. Ini kalau nggak salah kayak ini ya Mas ya. Kayak film ya Mas ya. Jaga pocong itu Iya, ya. kayak jaga pocong gitu loh. Iya. Tapi Terus emang gimana, Mas? bener-bener nyata itu kan. Tahun 2008 itu kakek meninggal ya. Kalau saya manggil kakek itu Simbah Kakung ya. Simbah Kakung meninggal, dan kebetulan saya sama Bapak disuruh ke Pekalongan untuk bertakziah di sana. Nah, ketika mendengar kabar kakek meninggal tuh kayak shock gitu ya Mas, karena kakek itu termasuk orang yang paling dekat juga sama saya, ada ikatan batin, dan saya itu termasuk salah satu cucu yang disayang oleh kakek gitu. Nah, ketika kita berangkat dari Cirebon ke Pekalongan berkisar 3 jam atau 4 jaman. Nah, selama dalam perjalanan tuh saya selalu meluk Bapak gitu, kayak ngerasa ketakutan, kayak ada rasa resah gitu kan. Dan Bapak tuh kayak paham banget kalau anaknya itu ketika ketika lagi resah gundah itu kayak ketakutan gitu, ada satu hal yang akan terjadi yang akan datang gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di lokasi ya di Pekalongan, itu kita turun dan biasa di sana kayak naik beca gitu, dan ketika sampai di desanya kita itu ngelihat banyak banget kayak warga sekitar tuh menggunakan pakaian serba hitam, tapi juga ada beberapa pakaian-pakaian yang menggunakan tapih atau kain seperti itu sambil membawa baskom yang ditutupi oleh kain. Yang itu yang mengartikan seperti orang akan bertakziah karena ada orang yang meninggal gitu. Oh gitu. Nah, itu kayak ini Mas ya. Udah kayak adatnya di sana. Oh, oke. Adat di sana seperti itu kan. Pas setelah datang ke sana, dan kebetulan bener banget kita nyampe di desa, rumah kakek udah rame banget, banyak orang yang datang, sanak saudara juga udah pada datang di sana. Dan ketika mau masuk ke pintu itu kan jasad kakek itu kan berada di posisi yang paling atas gitu. Jadi kalau di sana itu kalau meninggal itu diposisikan sebelah atas, jadi kayak di tempat tidur gitu loh. Nah di situ, dan orang-orangnya di bawah gitu. Nah itu jadi kayak, maksudnya kayak Jawanya itu amben. iya benar. Amben nggak dari ini ya, kayak kayu itu bukan sih Mas? Iya benar.
jadi di atasnya gitu, biar posisi jenazah itu ada di posisi atas dan orang-orang yang bertaziah di bawah untuk mendoakan. Nah, ketika masuk itu saya kan dipegang sama bapak, masuk, belum ketemu sama nenek, itu saya udah ngelihat sosok kakek gitu, arwahnya kakek itu udah ada di sebelah. Jadi kayak kakek udah meninggal di sini tapi dia lagi di sebelah, tapi dengan posisi lagi diam, lagi nunduk gitu. Itu posisi duduk berdiri? Enggak lagi berdiri, cuman lagi posisi nunduk kayak gitu. Iya. Jadi di sebelah jenazahnya sendiri. Dan saya ngeliat itu sambil ngomong sama bapak, "Pak, itu kakek." Tapi kan bapak ngiranya kayak kakek itu udah meninggal, orang-orang sekitarnya itu udah meninggal gitu kan. Nah, tapi saya ngomong celetuk di sana itu kakek dan membuat orang-orang di sekitarnya itu kaget. Ini anak kecil ngomong umur 8 tahun ngomong kalau kakek itu masih hidup. Nah, akhirnya nenek yang ngedenger tuh, wah ini udah dateng nih, yang dari Cirebon udah dateng, dan nyuruh sama si bapak, si Wira ini jangan masuk ke dalam. Jangan masuk ke dalam kemana? Iya, jangan masuk ke dalam tuh, jangan sampai ke forum yang lagi pada takziah. Dan saya disuruh sama bapak itu untuk pergi dari situ. Entah apa alasannya, tapi Simbah itu bilang, ojo prene nak, jangan kesini nak, nanti di Simbah kamu itu, kakek kamu itu nanti nggak tenang. Oh gitu. Jadi kayak ada ini ya Mas ya. Oh, ada pesan yang disampaikan gitu. Iya benar, kayak ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Tapi emang kebetulan kakek itu kan punya hubungan batin sama saya terlalu dekat gitu ya. Jadi takutnya membuat kakek itu nggak tenang ketika saya datang gitu. Iya. Nah, akhirnya saya nggak boleh ke forum tersebut. Nah, ketika jenazah udah diselesaikan dan siap dikubur, itu saya mau ikut karena kan mungkin saya sebagai cucu kayak mau ngeliat lah terakhir kalinya kakek dikuburkan. Tapi tetap aja nenek itu bilang kayak jangan ikut, nanti kakek kamu nggak tenang. Oh gitu. Iya. Itu kalau di sini itu istilahnya kayak agar nggak kena sawan gitu. Iya, Mas? itu umum ya. Itu umum, secara umum agar kita ini tidak terkena sawan atau ketempelan. Tapi pada dasarnya itu ada hal lain, bukan hanya itu saja, tapi takutnya itu kakek itu nggak tenang gara-gara ada ikatan batin sama saya. Itu entah nanti perbedaannya seperti apa, itu kurang tahu juga. Nah, ketika kakek dikubur itu jarak antara ke pemakaman itu jauh banget Mas. Jadi kayak dari satu desa ke desa lain. Jadi desa ini nggak ada tempat makam. Nggak ada tempat makam. Jadi kuburan tuh nggak di desa tersebut, tapi desa sebelah. Itu jaraknya tuh lumayan jauh dan kita itu harus maksudnya yang itu harus jalan kaki. Jaraknya berkilo-kilometer jalan kaki. Dan yakin Mas, masih jalan kaki? Enggak, maksudnya nggak ada kendaraan kayak ambulan gitu? Bukan nggak ada kendaraan seperti itu, tapi emang kebetulan di bawahnya itu umumnya di sana menggunakan jalan kaki semua. Gitu. Umumnya di sana semua, dibawa ke sana dan jaraknya agak jauh juga kan. Dan setelah itu pulang, ya biasa kalau misalkan ada itu ya tahlilan, tahlilan hari pertama. Dan ketika tahlilan saya diperbolehkan tuh masuk ke dalam rumah kakek gitu kan. Ketika tahlilan di sana itu ada dedek saya, terus ada Mbak Leha sama Pak Waris itu kayak Om. Nah, Mbak Leha itu juga sama kayak Bibi juga gitu. Terus itu pada ngumpul. Nah, setelah tahlilan selesai, kita kayak ngebahas sesuatu tuh. Kakek kamu tuh sebelum meninggal itu sering nyebutin nama Wira gitu. Jadi sebelum kakek meninggal tuh sering banget duduk di depan. Jadi kayak ada pertanda gitu. Nah, sering duduk di depan kayak menantikan cucu yang datang dari Cirebon tuh kapan nih kesini gitu kan. Padahal cucunya ada berapa sih Mas? Kalau cucu tuh ada banyak Mas. Soalnya kakek itu punya anak kurang lebih 12. Tapi yang dinanti cuma dari Cirebon. Iya, dari Cirebon. Mas Restu sendiri. Iya, karena kebetulan yang dari Cirebon itu kan jauh gitu kan dan rata-rata cucunya berada di Pekalongan gitu. Nah, setelah selesai, akhirnya tahlilan udah selesai dilaksanakan, kita kayak ngobrol-ngobrol biasa dan kita kayak mau tidur gitu kan. Tidur dan saya disuruh tidur di tempat kakek. Tapi saya nggak tidur di kamar. Jadi ada kamar kakek, ada kamar nenek, tapi kita nggak tidur di kamar sama bapak. Kita tidurnya di ruang tamu gitu kan. Nah, Mas tahu kayak semisal kayak tembok zaman dulu, kayak tembok kayak anyaman dari bambu itu ya. Anyaman bambu itu kan pasti di bawah itu ada rongganya ya. Ada yang bisa kita ngeliat ke luaran gitu. Benar. Nah, setelah itu udah malam, lampu tuh tiba-tiba mati Mas. Entah ini karena konsleting atau entah karena mati lampu, tapi kebetulan lampunya itu mati cuma di situ aja. Di ruangan itu aja? Iya, jadi maksudnya di rumah itu tuh mati semua total. Mati total dan yang saya tidur tuh kaget kan. Kok lampu mati gitu kan. Akhirnya saya kebangun dan saya tuh pandangan saya kebetulan menghadap ke arah tembok yang anyaman bambu itu.
situ tuh ada kain kafan. Namanya tuh apa? Kolong ya? Iya, ada kolongnya. Ada kolongnya, ada ruangnya biar kita bisa ngeliat ke luaran. Ketika kita ini aku lagi tidur dan terbangun kan karena mati lampu dan melihat ke arah depan, itu udah ada kain kafan berdiri, Mas. Kain kafan berdiri. Jadi kelihatan cuma Kain kafan ada doang. Nah, kok saya ngeliat ini kok bayangan putih kayak kain kafan ini kok ada di depan, ini siapa kan? Ya kebetulan mungkin orang atau apa. Saya belum perspektif saya, pandangan saya belum, oh itu kakek belum. Yeah. Ketika saya keluar nggak ada. Balik lagi, tidur lagi, ngeliat lagi ada. Jadi saya tuh kayak bolak-balik sampai beberapa kali, kurang lebih 4 sampai 5 kali. Terakhir kalinya ketika saya tertidur lagi, kain kafannya masih ada dan saya langsung bangunin bapak saya. Pak. Itu sekitar jam berapa, Mas? Itu sekitaran jam 1-an, Mas. Itu agak malaman juga itu. Saya langsung bangunin bapak, Pak pindah aja ke kamar. Kenapa? Aku ngeliat pocong. Aku ngeliat pocong. Oh ya udah pindah. Akhirnya kita pindah di kamar. Nah, selepas itu keesokan harinya itu di depan rumah itu kayak ada lumpur-lumpur dari kuburan. Iya. Kayak tanah-tanah kuburan. Tapi lemah lagi. Bentuk ini nggak, Mas? Kayak jejak gitu nggak sih? Ya, kayak jejak gitu loh. Kayak jejak gitu, tapi jejaknya bukan kayak jejak kaki, kayak bukan. Jadi cuman kayak bercak. Ya, bercak aja. Bercak aja itu di beberapa tempat, nggak hanya di tempat itu aja. Jadi kayak mengelilingi gitu kan, mengelilingi. Dan si Mbak Uti itu kayak Mbak Nenek itu kayak kaget loh. Ini ada apa ini? Kok banyak kayak lemah layat gitu kan di sekitaran. Akhirnya kasih tahu lah keluarga yang lain, dikumpulin lagi. Ini kayaknya ada satu hal yang nggak beres nih. Nah, akhirnya ditanya kan, tadi malam ngeliat apa? Bapak kan nanya gitu kan. Tadi malam ngeliat pocong. Lah, terkejut loh. Sekitaran terkejut kan. Mbak Leha sama Om Maris itu terkejut. Lah, kok bisa? Akhirnya Mbak Uti kayak nenek itu kasih tahu, wah ini kayaknya si Mbak Kakung datang buat memastikan kalau cucunya itu udah ada di rumah. Nenek itu udah tahu nih kalau misalkan udah ada firasat gitu. Iya, udah ada firasat kalau Mbak Kakung tuh bakal datang karena ikatan batin itu sendiri, Mas, antara saya dan kakek gitu kan. Akhirnya selepas itu tuh baru tuh dirembukin nih gimana nih, karena kalau misalkan nggak selesai dan saya masih ada di situ, otomatis kakek itu nggak tenang. Nah, takutnya karena kakek nggak tenang kan, akhirnya di situ rembukan musyawarah gimana caranya dan diutuslah kayak sebuah ritual yang namanya ritual jaga tikar mayit. Jadi kita posisi jaga tikar mayit itu adalah ritual di mana kita harus tidur di tikar mayit yang orang yang baru meninggal selama 1 hari penuh, dan itu ada pantangannya. Kita nggak boleh dalam artian nggak boleh berbicara, nggak boleh kayak memandangi kemanapun. Kita posisi tidur seperti mayit juga. Jadi kayak tidur mayit kayak gini. Kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh bergerak, nggak boleh kemana-mana. Jadi kayak gitu. Jadi posisi tidurnya di atas tikar kayak mayit. Iya, kayak gitu. Dan itu tuh sempat ada kecaman dari bapak. Karena apa? Karena posisinya masih kecil banget kan. Dan harus ngejalanin ritual kayak gitu tuh kayak sulit gitu. Takutnya mentalnya kena, psikologisnya kena. Maksudnya Mas Restu ya? Iya, saya takutnya kena gitu kan. Karena masih kecil, udah dihantam seperti itu, mau nggak mau harus dijalani gitu kan. Ya akhirnya ya udah mau nggak mau dilakukanlah itu biar kakek tenang gitu. Nah, setelah tahlilan biasa semua keluarga gitu tidur cepat. Nah, ketika semuanya itu udah selesai, acara tahlilan udah selesai, dan saya langsung dibawa ke tempat tidur. Itu berada di dekat dapur, jadi jaraknya sih nggak terlalu dekat sama dapur, tapi menghadap dapur. Ya, menghadap dapur, dan di situ ada pintu belakang gitu. Pintu belakang misalkan simbah dari belakang gitu kan ke dapur gitu kan ada. Nah, di situ syaratnya juga semua lampu harus dimatikan semua. Semua lampu harus dimatikan, tidak boleh ada penerangan sedikit pun, dan saya disuruh tidur di situ dengan posisi seperti mayit. Kita harus tidur seperti ini, tegap, terus nggak boleh bergerak, nggak boleh berbicara, dan harus seperti itu. Nah, barulah Mas, ketika jam 12 malaman itu ya, sekitaran udah malaman, tiba-tiba itu pintu dari belakang terbuka tuh kayak brak. Kayak dipaksa buka. Iya, brak gitu. Dan itu tuh cahaya bulan tuh masuk. Karena kebetulan cahayanya masih terang banget ya, terang bulan masuk tuh. Nah, di situ tuh ada suara tuk kayak orang loncat. Dan
manggil nang nang itu kan anak lanang ya? Ya anak lanang. Kalau bahasa Indonesia temani aku di kuburan. Temani aku di kuburan tuh dingin gitu. Apa sih bahasanya? Nang kuburanku atis gitu. Batiri aku nang kuburan, temenin aku di kuburan. Jadi emang ketika sebelum jaga tikar mayat itu dilakukan tuh bapak tuh kayak udah wanti-wanti kalau semisal simbah itu ngajak kamu ke kuburan, kamu jangan mau. Oh gitu. Iya, jadi kamu diajak simbah kemanapun, kamu diajak ngobrol ataupun nggak usah jawab, Diem aja. diem. Nah setelah simbah ngomong kayak gitu dan posisinya udah ada sebelah Di sebelah itu posisinya duduk tidur. tidur. Jadi kayak bubuk bareng gitu ya Iya, Mas ya? tidur bareng. Dan tau gak Mas, ketika saya tegap kan posisinya madep saya, itu ngucapin juga. Coba itu Mas. Ngucapin kayak ngasih tahu, kayak bicara sama itu. Nang temani saya. Posisinya itu kita nggak boleh ngapa-ngapain, mau nangis susah, takut teriak nggak boleh. Iya. Jadi ya ibaratnya kita tiduran terus. Jadi kayak uji nyali gitu ya Mas? Iya kayak uji nyali gitu. Uji nyali kita tidur bareng sama pocongnya sekaligus itu. Terus ini Mas, perasaan Mas Surya apa sih Mas waktu tidur di tikar mayat pas kakeknya muncul terus pokoknya ngambilin Mas Restu tuh perasaannya gimana Mas? Posisinya waktu itu takut banget Mas, takut banget karena udah ngedenger suaranya aja ya, suara kakek familiar banget tuh, nang kayak gitu tuh udah takut merinding. Itu dari kaki sampai ujung kepala tuh derek semua, langsung berdiri gitu. Iya. Dan emang saya nggak boleh ngapa-ngapain tapi cuman geter doang kayak. Iya, tapi ada ini nggak Mas? Ada perasaan ingin lari gitu nggak sih? Sebenarnya ada Mas, ada perasaan saya tuh mau cepet-cepet nyelesain. Tapi kebetulan tuh posisi badan tuh kayak nggak bisa bergerak sama sekali. Kayak posisi ketindihan dong. Ketindihan itu kita cuman sadar kita ini ketindihan tapi kita nggak bisa bergerak. Iya. Nah itu posisinya kayak ketindihan. Dan ketika udah ada di samping saya, posisinya ngadep ya, ngadep. Karena kenapa posisinya ngadep? Karena suaranya tuh jelas banget di telinga. Dia bilang, nang batiri aku nang kuburan, temenin aku di kuburan. Nang kuburan atis di kuburan tuh dingin gitu kan. Ya saya posisinya ngedenger kayak gitu ya takut lah. Apalagi ini ya Mas ya, kalau usia umur 8 tahun ya. Iya, apalagi ketemu kayak gitu kan otomatis itu trauma banget. Makanya dari dulu tuh trauma yang berkepanjangan ya, artinya masih teringat di memori otak saya itu yaitu cerita itu langsung saya kejadian langsung. Dan sebelum ada film Jaga Pocong, saya udah jaga pocong duluan. Saya udah jaga pocong duluan. Jadi emang kayak itu tuh kisah nyata dan saya ngerasain itu tuh kayak ini ngelatih mental saya juga dan ngelatih mental saya secara spiritual. Biar bener. Saya bisa lebih belajar lagi gimana untuk menerima ya Mas. Menerima ya. Karena kebetulan waktu itu kayak masih kecil banget loh Mas, belum ngerti apa-apa dan udah dihantam oleh seperti itu kan, ngedon banget Mas. Dan itu berapa lama Mas? Itu jaraknya itu kan harus selesaiin itu sampai subuh Mas. Sampai subuh? Sampai subuh. Jadi saya seharian tidur full sampai pocong. Ya itu ya ritual jaga tikar mayat yang waktu saya lakuin di umur 8 tahunan. Dan itu benar saya sedikit masih rasa takut itu masih ada sampai sekarang. Bahkan saya nulis cerita ini kebetulan 1 bulan yang lalu saya nulis cerita ini, Simbah kebetulan datang langsung ke rumah. Jadi lagi nulis di HP kan, tiba-tiba Simbah datang. Jadi throwbacknya ya, Simbah datang terus ngomong, ada apa nah? Jadi kayak ngerasa kepanggil kembali. Iya benar kan, karena kembali sendiri. Terus saya bilang nggak apa-apa Mbak, mau ngangkat cerita aja. Jadi pas posisi sudah selesai dari ritual itu udah nggak ada kayak istilahnya kayak teror gitu ya Mas? Enggak, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau misalkan sering dimimpin ada, karena kebetulan kalau tanda kita dimimpin oleh sesuatu yang udah meninggal itu menandakan kita disuruh ziarah, disuruh mendoakan, atau enggak kita berkunjung ke tempatnya. Karena itu kayak tanda-tanda, kok saya dimimpin oleh orang yang udah meninggal, itu tandanya apa ya? Oh berarti kita disuruh ziarah, disuruh mendoakan gitu. Ada yang juga ini Mas, kalau kita ngimpi orang meninggal itu apakah itu firasat kita yang akan meninggal atau ada yang lain gitu? Nah, kadang kalau semisal itu yang belum meninggal
yang belum meninggal Heeh. itu ada dua mengartikan. Yang pertama bisa panjang umur, Panjang umur. panjang umur ya. Yang kedua juga bisa melihat kayak ada tulah, kayak ada bencana yang apa nih yang ke depannya. Oh gitu. Tapi kebanyakan sih kita pandangan baiknya aja ya, pandangan baiknya ya ini semoga panjang umur gitu. Tapi kalau misalkan yang udah meninggal datang kita itu artinya itu seperti kita tuh harus berziarah, terus kita doain, kirimin Al-Fatihah, Iya, iya, bersedekah untuk dia. Karena setiap malam Jumat tuh mereka tuh datang. Malam Jumat Kliwon. Enggak harus Kliwon. Malam Jumat tuh setiap malam Jumat tuh mereka yang berada di kuburan tuh diberikan kesempatan untuk mendatangi rumahnya masing-masing. Oh, gitu. Sambil Itu- membawa mangkok. Itu ada. Itu tidak secara maksudnya mistis ya. Ini secara Islami agama juga seperti itu. Oh gitu. Iya. Selama beberapa hari atau emang setiap malam Jumat? Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Dia seperti membawa baskom, teman-teman. Baskom. Iya. Kayak ibaratnya kayak wadah. Wadahnya itu yang menantikan ini orang di rumah ngedoain gak nih? Oh gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan doain, oh berarti ada doa yang masuk ke dalam baskom balik lagi. Oh gitu. Sebagai ada kayak lijo saben malam Jumat. Ya, Nah, gitu kan. Itu tuh artinya seperti itu. Oh iya. Sama satu lagi nih Mas. Kata orang tua zaman dulu ya Mas ya. Kalau orang mimpi menikah itu katanya tanda-tandanya buruk ya. Iya. Ada yang mengatakan kalau secara primbon orang tua seperti itu ditandakan seperti buruk, hal yang buruk. Tapi sebenarnya kayak misalkan mimpi itu kan bunga tidur ya. Oh, iya. Jadi kita tidak dipastikan untuk mengartikan secara pemikiran kita. Artinya kita tetap kalau mimpi seburuk apapun, ini juga ada pantangan juga kalau kita bermimpi buruk Mas, agar kita tidak menceritakan karena gitu. nggak boleh menceritakan hal-hal yang bermimpi buruk, nggak boleh. Kan kadang spontan Mas. Aduh, sama teman. Aduh, semalam mimpi Iya. buruk nih. Ya itu Nah, spontan, gitu kan. kadang spontan ya, karena kita forumnya lagi ngobrol gitu kan, tapi nggak harus langsung di belak-belakan ke beberapa banyak orang. Kalau misalkan udah di satu forum ya udah itu aja, nggak jangan artinya nyebarin saya mimpi ini nih, saya mimpi ini, saya mimpi ini, aku sebar gitu kan. Itu ada kalau secara Islamnya juga ada sih, kayak ada hadis yang membahas tentang itu. Jadi secara agama dan secara mistis juga ada yang membedakan juga, yang artinya kita tetap ngambil hal-hal yang baiknya. Kalau misalkan itu hal baik buat kita ya kita ambil, kalau misalkan itu tidak baik buat kita ya kita tinggalkan aja. Ya. Jadi teman-teman, itu adalah cerita yang menurut Mas Restu paling membekas sampai sekarang tuh. Jadi dari cerita Mas Restu ini juga banyak pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Iya benar. Satu lagi kayak nggak semua horor itu menyeramkan. Jadi kita ambil horor itu kayak cerita-cerita mistis ini edukasinya. Iya. Edukasi pembelajaran buat kita ke depan nanti seperti apa dan untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Benar gitu. sekali. Penting banget karena kadang orang yang membuat konten horor tuh kayak serem aja gitu. Jadi kesannya tuh kayak mau membuat menakut-nakuti dan dia itu tidak mengambil hikmah apa sih di balik itu semua, Iya. apa sih edukasinya gitu. Jadi penting banget nih buat teman-teman konten kreator ataupun teman-teman pendengar juga, kita kalau menceritakan sesuatu hal, apa nih makna di dalamnya, apa edukasinya, apa pembelajarannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Benar sekali. Jadi teman-teman, untuk segmen narasumber kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oh ya, saya masih penasaran sebenarnya sama cerita Mas Restu yang kebanyakan di tweetnya itu banyak santetnya ya. Nah, untuk cerita itu mungkin di video next time ya. Oke, next time ya. Jadi dari saya Studio Horror undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.